arsip sistem digital wilayah. Perkenalkan, nama saya Gabon Maradiansa dengan Putri jadi wafat dan rekan Saya Indiga Fauzia dengan NIM P072410. Saya Farah Kehadian dengan NIM 072422. Dan saya Nika Widodo Kartimarilo dengan NIM P072486. Di arsip sistem wilayah merupakan pengelolaan arsip digital dengan cara mengelompokkan dan memberikan kode berdasarkan wilayah atau unit pengelola. Selanjutnya, tujuan dari sistem wilayah dalam e-arsip sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pencarian dan pengelompokan arsip berdasarkan lokasi asal dokumen. Kedua, menjamin keteraturan dan keterpaduan penyimpanan arsip antar wilayah. Ketiga, mendukung koordinasi antar instansi di tingkat wilayah. Dan yang terakhir, menyediakan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan wilayah. Arsip digital juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, risiko kehilangan data diakibatkan oleh virus, kerusakan perangkat atau kegagalan dalam sistem. Yang kedua, kebutuhan pemeliharaan. Dalam proses pemeliharaan membutuhkan backup dan pembaruan sistem secara berkala. Yang terakhir, dalam keamanan data, rentan terhadap peretasan jika tidak dilindungi dengan keamanan yang baik dan mumpuni. Selanjutnya kita masuk di arsip digital. Apa sih arsip digital itu? Arsip digital adalah kumpulan dokumen atau data yang tersimpan dalam bentuk elektronik maupun digital. Bukan dalam bentuk fisik seperti kertas, tapi arsip ini disimpan dan diakses menggunakan program digital seperti komputer server. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri arsip digital. Yang pertama, dokumen disimpan di media digital seperti hard disk, flash disk, dan sebagainya. Yang kedua, dokumen yang disimpan mudah dicari atau didapatkan menggunakan fitur pencarian. Yang ketiga, dokumen yang telah disimpan mudah disalin dan dibagikan tanpa merusak dokumen yang asli. Dan yang keempat, dalam proses pengarsipan memerlukan perangkat aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan dibuka dan dibaca. Dan yang terakhir adalah fitur umum dalam e-arsip wilayah, yaitu mencakup sebagai berikut. Yang pertama, terdapat klasifikasi wilayah otomatis, yaitu dokumen di-tag berdasarkan lokasi. Yang kedua, terdapat peta interaktif wilayah, yaitu digunakan untuk navigasi dokumen per area. Yang ketiga, akses berbasis wilayah. Hanya pejabat tertentu yang dapat mengakses arsip wilayah tertentu. Dan yang terakhir, pencarian terintegrasi, yaitu pengguna bisa mencari arsip berdasarkan wilayah, tanggal, atau kata kunci. Selanjutnya kita masuk di studi kasus. Yang pertama, PT Picos Nusantara adalah perusahaan jasa digital yang melayani pembuatan web profile, aplikasi yang berbasis website, toko online, dan pembuatan desain untuk segala kebutuhan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah klien dari berbagai wilayah seluruh Indonesia, perusahaan mengalami kendala dalam pengelolaan dokumen digital. Beberapa masalah yang muncul antara lain: satu, kesulitan melacak file proyek milik klien dari wilayah tertentu. Kedua, duplikasi file karena tidak ada pengelolaan yang jelas. Ketiga, waktu pencarian file, revisi, dan file menjadi lama dan tidak efisien. Keempat, kurangnya dokumentasi terstruktur berdasarkan lokasi pemasaran. Kelima, meningkatkan risiko kehilangan arsip proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya, solusi dari studi kasus tersebut ialah, oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi kerja dan pengelolaan dokumen, PT Picos Nusantara menerapkan sistem arsip elektronik berdasarkan wilayah domisili. Sistem ini mengelompokkan file proyek berdasarkan kota atau provinsi asal klien. Selanjutnya, hasil yang dicapai, yang pertama, pencarian dokumen proyek berdasarkan wilayah menjadi jauh lebih cepat. Yang kedua, tim desain dan pengembangan bisa fokus pada file yang relevan tanpa kebingungan. Yang ketiga, laporan berwilayah untuk kebutuhan pemasaran dan evaluasi penjualan lebih mudah disusun. Dan yang terakhir, kolaborasi antar divisi seperti marketing, admin, dan teknis menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah dari e-arsip sistem wilayah. Pertama-tama, siapkan surat yang akan diinputkan di aplikasi e-arsip ini.
Berikut ini adalah tampilan awal dari aplikasi e-arsip. Terdapat 5 menu yang dapat dilihat di screen. Langsung saja kita pilih menu arsip digital. Setelah membuka menu arsip digital, maka akan muncul 5 sistem klasifikasi mulai dari abjad, nomor, subjek, tanggal, dan sistem klasifikasi wilayah. Kali ini kita akan menggunakan sistem klasifikasi wilayah. Terdapat 9 menu yang dapat kita pilih mulai dari input data arsip hingga print kartu kendali. Kita pilih input data arsip. Ini merupakan data surat yang pernah kita inputkan sebelumnya, kita klik next. Ini adalah tampilan formulir daftar surat dalam bentuk kosongan. Langsung saja kita isi data surat tersebut. Pengisian dimulai dari mengisikan ID card. ID card adalah data arsiparis yang sedang menginputkan surat. Selanjutnya isikan nomor surat. Nomor surat bisa kita copy dari surat yang telah ada. Pertama, kita akan memasukkan arsip surat keluar dari PT Pikos. Isikan tanggal dibuatnya surat tersebut. Untuk tanggal diterima dikosongin saja karena kita sebagai pengirim tidak tahu kapan perusahaan tujuan menerima surat tersebut. Kita pilih kolom keluar karena surat tersebut merupakan surat keluar. Selanjutnya kita isikan lampiran dan perihal sesuai surat tersebut. Untuk kode klasifikasi kita pilih Surakarta dan kota Surakarta. Isi ringkas kita bisa ambil dari satu kalimat pertama atau inti dari surat tersebut. Kolom dari kita isi nama perusahaan kita atau nama perusahaan pengirim surat. Kolom kepada kita isi perusahaan penerima surat. Untuk indeks kita mengindeks dari nama perusahaan penerima, yakni nama perusahaan, PT. Catatan kita isi kecamatan perusahaan tersebut. Lalu kita pilih rak untuk menyimpan arsip ini. Terakhir kita lampirkan file dari surat itu. Jangan lupa klik save untuk menyimpan data ini. Berikutnya kita praktikkan untuk surat masuk dari PT Pharma Indonesia. Masukkan ID card dan nomor surat seperti awal tadi. Isikan tanggal kapan dibuatnya surat tersebut dan kapan kita menerima surat tersebut. Pilih kolom surat masuk. Isikan perihal dan lampiran surat. Selanjutnya kita isikan kode klasifikasi Surakarta dan kota Surakarta. Isi ringkasan kita ambil dari inti surat tersebut. Isikan surat tersebut berasal dari perusahaan mana. Selanjutnya isikan perusahaan kita atau PT Pikos Nusantara. Lalu isikan indeks, catatan, dan surat ini akan disimpan di rak mana. Terakhir tambahkan lampiran file surat tersebut dan jangan lupa klik simpan atau save. Kita bisa klik preview untuk melihat daftar surat yang pernah kita inputkan sebelumnya. Kita juga bisa melihat kartu kendali dari surat masuk ini. Setelah semua surat kita input, kita bisa mencari surat tersebut dengan menggunakan menu search. Contohnya kita bisa memilih kriteria perihal dan melakukan pencarian dengan mengetikkan perihal yang ingin kita cari. Surat atau arsip tersebut akan langsung muncul. Aplikasi e-arsip ini akan memudahkan kita untuk menyimpan dan mencari arsip di kemudian hari. Sekian penjelasan dari kami kelompok 6 arsip digital. Arsip aman, berjajah.